saya bayangkan kalau orang yang tadi diajak di rumah tuh bicara ke tetangganya lagi. Ke tetangganya lagi. Jangan banyak-banyak, 100 orang aja. Patah talepa. Dan nggak sepeda tuh. Betul nggak? Sekarang hadis, coba hadis. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu bicara. Didengarkan oleh sahabat, disampaikan lagi, sampaikan. Kira-kira berapa ribu orang yang terlibat membicarakan itu sampai hari ini? Kira-kira bakal sama enggak? Kan kemungkinan bedanya besar, betul enggak? Sekarang pertanyaan lagi. Gimana caranya supaya saya tahu kalau hadis yang saya baca hari ini benar-benar yang dikatakan Nabi Muhammad? Sok, kumaha carana? Dan tidak bertanya ibu bapak mah, betul enggak? Asal disebut hadis riwayat siapa? Wah udah soheh. Betul enggak? Hebat ya bapak ibu mah. Saya tuh kadang-kadang mikir apa saya enggak normal gitu ya. Iya. Oke. Dah. Makanya ada kata-kata bagus kan? Ini kata-katanya bagus. Oh mohon maaf. Kata-kata bagus. Dan kita sudah tahu sejak lama kata-kata ini ya. Malu bertanya sesat di jalan. Semua kita sudah tahu ini. Sudah tahu. Ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Makanya kita itu kenapa tersesat terus? Kenapa? Karena malu. Coba. Mau bertanya saja malu. Dan saya itu tidak pernah malu bertanya. Ya. Makanya saya dulu kalau kuliah itu ya, kalau dosen saya lagi ngasih kuliah, kayaknya nyaman kalau saya tidak ada. Iya, saya tuh nggak bisa ya menerima sesuatu tanpa argumen gitu. Ketika sudah jadi kolega saya, nih dulu yang jadi dosen saya jadi kolega, karena saya kan jadi dosen juga. Ngomong sama saya terus terang, dulu waktu saya ngasih kuliah, ayam maneh tetes. Sok jantung teh berdebar-debar. Sini tanya gitu. Aduh saya mohon maaf akhirnya. Dan saya itu bukan dibuat-buat. Memang saya tidak tahu. Saya kalau nguji skripsi, sidang skripsi saya bilang sama mahasiswa. Jangan anggap saya sebagai penguji tahu isi skripsi Anda. Yang melakukan penelitian adalah Anda. Yang paling tahu skripsi Anda adalah Anda. Jadi harusnya Anda lebih percaya diri daripada dosen. Saya bilang begitu. Dosen teu nyaho naon tidak ikut penelitian. Jadi izinkan kalau saya bertanya bukan menguji. Tapi saya benar-benar ingin tahu. Makanya saya tidak mau disebut dosen penguji. Nggak mau. Saya disebut dosen bodoh ingin tahu isi skripsi mahasiswa. Karena kalau saya mengatakan saya penguji, sepertinya saya lebih tahu kan. Bagaimana saya bisa tahu kan yang melakukan mahasiswa? Betul nggak? Saya juga suka mikir apa saya ini yang lebih waras atau kurang waras gitu. Atau kelebihan warasnya. Ngerti Bapak Ibu ya? Ya pokoknya Bapak Ibu tenang ya. Itu aya pertarosan. Hebat ya. Hebat. Ya. Hebat. Bapak Ibu ada yang ngajarin. Ya. Kalau ingin diampuni dosa sama Allah, udah bertobat. Gitu. Gimana caranya? Baca astagfirullahaladzim yang banyak. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Enggak ada. Hebat ya. Langsung. Kalau saya nanya dulu ari tobat teh naon? Nah, ari tobat teh kudu maca istighfar. Waduh, saya itu gak bisa langsung melakukan kalau belum tahu. Ternyata taubat itu artinya adalah kembali. Itu bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Gimana caranya kembali pada Allah? Apa cukup dengan membaca istighfar? Apakah istighfar akan mengembalikan kita kepada Allah? Banyak orang baca istighfar, besok baca lagi. Terbalik-balik ke Allah. Saya juga bingung tapi pada tenang ya. Kalau saya bingung. Saya juga suka baca istighfar ya. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Suka saya juga baca. Tetapi apakah dengan mengatakan itu saya kembali kepada Allah? Kan kembali itu harus ada upaya. HP saya asalnya di sini.
Kemudian saya pindahkan ke sini. Yang namanya kembali, atau balik deui ka dieu. Kembali itu begitu. Ada pertanyaan di otak saya, apa yang harus saya kembalikan? Karena saya bertanya timbul jawaban. Kan asalnya saya tahu dan kenal kepada Allah. Waktu saya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saya saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Itu titik awal saya. Berarti titik awal saya tahu Allah. Kan timbul pertanyaan pada diri saya, loh kok sekarang saya jadi tidak tahu Allah? Bahkan saya lupa kepada Allah. Kan yang namanya kembali, berarti saya harus kembali mengenal dia. Supaya saya ingat lagi sama dia. Kumaha carana? Apa dengan istighfar kita jadi mengenal dia? Tuh, kan timbul pertanyaan. Tapi yang puas dengan itu kan kayak robot. Apa yang dikatakan orang ya lakukan saja. Padahal agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Agama itu ternyata kernu mikir. Maka di Quran dikatakan afala takilun, afala takilun. Nah, tuh mana teh teu mikir. Betul enggak? Oke. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, apa manfaatnya bertanya? Ini baru belum masuk ke materinya. Ini manfaatnya bertanya apa? Satu, pertanyaan itu mampu memunculkan sebuah gagasan, ide dan pemikiran. Setuju? Setiap pertanyaan pasti memunculkan gagasan, ide, pemikiran pasti. Contoh, sederhana aja. Bapak Ibu jualan. Sederhanalah, jualan bubur. Kan timbul pertanyaan ya. Ada nggak pertanyaan? Kumaha carana supaya dagang bubur teh gampang seep. Seueur nu resepeun bubur abdi. Pernah nggak bertanya? Yang tidak pernah bertanya begitu tidak mungkin ada gagasan, ada ide atau pemikiran untuk menginovasi buburnya. Betul nggak? Kan harus ada penelitian. Penelitiannya apa? Tes dulu. Orang sini itu senangnya apa? Apakah bubur yang asin, bubur yang manis, betul nggak? Bubur yang gurih, kan harus diteliti dulu. Sampai menemukan data, oh orang sini senangnya bubur begini. Saya pernah tanya itu, tukang pecel lele. Kamu itu jualan pecel lele luar biasa. Sejak saya menikah dengan istri saya, sampai sekarang saya punya cucu, dia masih ada tuh jualan pecel lele. Sambalnya sampai sekarang rasanya tidak berubah, masih begitu. Ternyata dia melakukan penelitian. Dia bukan orang Bandung, tapi dia tahu orang Bandung mah resepna teh lada. Komo tarasina bau mah. Tuh. Jadi ada risetnya itu, ada risetnya. Jadi tarasinya bau, ya, lada, gitu. Agak banyakan bawangnya apa lebih gurih-gurih. Nah, katanya orang Bandung senangnya. Riset dia menemukan jawaban dan kemudian menginovasi pecel lelenya dengan membuat sambal. Makanya yang dicari itu bukan lelenya, sambalnya. Sama McD. Riset dulu. Waktu mau bikin McD, kumaha caranya supaya payu? Coba. Diteliti. Apa? Karesep barudak naon. Nah barudak urang mah teresepeun karena hayam nama. Resep teh mainanana. Betul nggak? Coba. Anak-anak ngajak ke McD apa? Tanya tuh anak-anak. Kenapa mau ke McD? Ada mainan. Tuh. Secara marketing kan dia sudah berhasil menemukan titik yang disenangi. Maka dibuatlah produk-produk mainan. Barijeng mainan teh sekali dibeli, sekali dibuka, antep. Betul nggak? Tungtungna mainan teka puluk, hayam teka dahar. Tapi kan yang punya perusahaan mah udah sukses. Betul nggak? Rek di dahar, teu dahar, nu penting mah geus kajual. Itu kenapa? Itu survei pasar. Dari mana mulainya? Dari pertanyaan. Munculnya gagasan dan ide itu karena pertanyaan, karena ada pemikiran. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah bertanya. Gak kebayang ya hidupnya seperti apa. Kayak tidak ada gagasan baru, ide baru, pemikiran baru. Yang kedua,
Pertanyaan itu selalu melahirkan ilmu baru dan memajukan kehidupan. Kenapa HP ini muncul? Kan dari satu pertanyaan. Karena si pembuat HP ini pernah merasakan betapa riweuhnya ketika telepon saat itu harus pakai kabel. Betul nggak? Lalu dia berpikir, ada pertanyaan, gimana caranya saya membuat HP tanpa kabel? Kan bermula dari satu pertanyaan. Muncullah yang namanya gagasan, muncul ide, muncul pemikiran, muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Oh, berarti sekarang saya harus bisa mengkoneksikan antara provider dengan penggunanya ya, tanpa harus menggunakan kabel. Gimana caranya? Muncul namanya pemikiran tentang satelit. Betul nggak? Muncul pemikiran tentang BTS, pemancar. Wah, keren. Munculnya ide-ide itu karena pertanyaan. Bapak Ibu luar biasa ya. Luar biasa. Saya tuh salut. Dan pertanyaan itu selalu memancing diskusi yang baik dan intens. Makanya kalau saya di kelas, sebanyak-banyaknya memunculkan pertanyaan. Supaya apa? Karena dengan pertanyaan itu otaknya orang yang sedang belajar itu terangsang berpikir kritisnya, terangsang berpikir kreatifnya. Bahkan dia mencari upaya untuk berkolaborasi dengan pihak lain menyelesaikan masalah. Sehingga muncul yang disebut dengan komunikasi. Makanya ciri manusia abad 21 itu 4 cirinya. 1, berpikir kritis. Tidak mau menerima sesuatu tanpa alasan, tanpa argumen. 2, berpikir kreatif, out of the box. Tidak mau seperti kebanyakan orang. Gitu. Bapak Ibu mau bisnis fashion. Kalau bisnis fashionnya sama seperti orang lain, tidak ada unique value-nya, mulai anomali. Betul nggak? Tapi ketika ada keunggulan fashionnya, misalnya, oh ini bahannya lebih dingin. Bahannya ini nggak perlu disetrika. Habis dicuci bisa langsung dipakai karena anti kusut, bla bla bla, banyak. Ada unique value yang ada di situ, hasil dari pemikiran. Pemikiran berasal dari satu pertanyaan. Pasti akan beda produknya. Jadi saya kasih tahu ya, semua orang-orang yang sekarang menguasai dunia adalah orang-orang yang rajin bertanya. Kenapa saya tidak menguasai dunia? Cicing wae. Hebat ya. Pernah kan saya bertanya ya, kenapa ya Quran itu kan yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq. Alaq itu kan artinya segumpal darah, segumpal daging. Alaq itu cerita segumpal darah, segumpal daging. Tetapi judulnya adalah Iqra. Judul awalnya kan Iqra, harus dibaca. Kalau saya timbul bertanya, ya, kalau begitu apa yang harus dibaca? Betul nggak? Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nggak ada, alhamdulillah. Damailah kalau nggak ada pertanyaan itu. Beda dengan saya. Dan saya itu luar biasanya ya, nggak bisa tidur kalau belum bisa memberikan jawaban pada kepenasaran pikiran itu. Nggak bisa, nggak bisa. Beda ya kalau mahasiswa saya malah tidur nyenyak gitu ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Makanya dalam bertanya ada 3 hal yang penting. Perhatikan. 1, hindari pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. Jadi munculkan pertanyaan itu yang analitik. Munculkan pertanyaan itu yang bisa memberikan jawaban, menggali jawaban seluas-luasnya. Bukan ya atau tidak. Itu 1. Ini nanti kita beri contoh-contohnya ya. Yang kedua, kalau bertanya itu to the point, langsung ke pertanyaan. Kan banyak yang saya mau bertanya tapi ngobrol dulu, banyak sekali narasinya. Sampai dia bingung pertanyaannya apa. Kan ada yang begitu ya. Terakhir saya diingatkan gitu oleh moderator, sebetulnya Bapak Ibu mau nanya apa? Wah sudah bingung, terlalu banyak narasinya. Yang ketiga, perhatikan ya. Kalau kita belajar, jangan memotong orang yang sedang menjawab
sebelum lengkap jawabannya. Ya, makanya itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Kenapa diusir sama Nabi Khidir? Diabadikan di Quran surat Al-Kahfi itu. Ya, kenapa? Setiap kali Khidir ya mau menyampaikan sesuatu selalu dipotong. Padahal sudah janjian, hai Musa, kamu tidak akan sabar belajar bersamaku. Dan jangan sekali-kali kamu bertanya sebelum aku menjelaskannya. Nah, kita tuh kadang-kadang ya merasa diri kita itu tahu, terkadang-kadang memotong orang yang harusnya memberikan jawaban lengkap kepada kita. Hati-hati ketika bertanya, ya. Oke. Nah, saya masuk dulu, ada yang namanya metode ilmiah. Begini, ini saya tidak akan menjelaskan secara saintifik ya, tetapi paling tidak saya ingin menyatakan pada ibu bapak semuanya, sebetulnya otak manusia semua yang ada di sini, cara bekerjanya itu sama. Yaitu menggunakan metode ilmiah. Loh, kok otak saya tidak bekerja sesuai dengan metode ilmiah? Berarti kita sudah kehilangan karakteristik dari pemberian Allah yang ada di otak kita. Kenapa? Gak dilatih. Gak dilatih. Jadi harusnya semua orang yang datang ke dunia ini punya otak dengan mekanisme berpikir yang sama. Lah kenapa tiba-tiba ada orang yang ini memunculkan pertanyaan, ini tidak? Itulah, otak itu buatan Allah. Tetapi program yang diinstalkan ke otak bukan buatan Allah. Itu buatan figur otoritas. Figur otoritas pertama adalah keluarga. Bapak Ibu, jangan-jangan ketika anak tidak mau bertanya, Bapak Ibu pernah memotong pertanyaan mereka. Ketika anak sedang lucu-lucunya banyak bertanya, kemudian kamu tuh cerewet sekali, loba nanya. Jangan-jangan kita yang telah membunuh. Mereka punya kesempatan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jangan-jangan kita yang telah membunuhnya. Kenapa? Karena tidak sabar ketika anak bertanya. Dan yang luar biasa, karena kita tidak punya pengetahuan untuk menjawab pertanyaan anak. Akibatnya menggunakan otoritas. Tong loba nanya, kau mau bari amek. Besok anak kita menjadi murung dan tidak bertanya lagi. Saat itu keterampilan berpikir ilmiahnya di otaknya lenyap dalam seketika. Hasilnya anak-anak yang pendiam, hampir tidak ada pertanyaan. Lalu menjadi robot biologis yang melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi saja. Kayak ibu-ibu sedang melakukan resep masak di dapur, hampir tidak ada pertanyaan. Awurkeun gula sasenok. Betul? Awurkeun uyah setengah sendok. Betul enggak? Ikuti aja semuanya. Hampir tidak bertanya, nah sasenok. Betul enggak? Padahal kan kebebasan, itu soal rasa. Betul enggak? Karena resepnya begitu ngikut aja. Itu bahayanya resep. Dan kita sekarang lebih senang dengan resep daripada menciptakan ide-ide baru. Makanya tertutup dari segala pengetahuan baru. Yang berbahaya ketika kita berbicara soal keyakinan. Bahaya sekali. Betul? Iya. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Allah. Kritis. Hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu? Kalau yang boleh melihat cuma engkau. Itu. Izinkan aku melihatnya, baru akan mengimani Allahmu itu, Musa. Itu diabadikan di Al-Quran. Pernah baca ayat itu Bapak Ibu? Pernah. Terus kenapa tidak mengambil pelajaran yang sama? Jadi kalau disuruh iman sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai atau guru ngaji, Bapak Ibu kedah imannya ke Allah. Kan pasti nanya, Allah dari mana Pak Ustadz? Betul nggak? Gimana cara mengimaninya? Kan hebat Bapak Ibu, disuruh kedah iman ke Allah, insya Allah. Tanya hoge, iman we. Saya waktu kecil itu membuat bapak saya terperanjat. Karena apa? Bapak saya kan nugaskan sama saya, kamu dimanapun kamu berada harus banyak ingat ya sama Allah. Ya saya nanya sama bapak saya, da abdi mana terang Allah Pak? Kumaha ingat nak? Ruas tuh bapak saya tuh.
Baca we kumaneh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Da eta mah kan nyebut Pak sanes emut. Lieureun Bapak saya. Tetapi pertanyaan saya membuat beliau juga jadi mencari. Oh bener, beda tuh nyebut ejeng. Ingat mah, iya tuh dan nyebut yang ingat beda alatnya juga. Ingat mah duka di mana. Tapi ingat kalau sudah tahu, hari nyebut mah kan di dieu. Betul nggak? Itu saya tuh dari kecil sudah begitu. Makanya bapak saya pusing kalau ada saya di rumah itu. Mungkin saya dititip-titip aja akhirnya ke pesantren gitu. Tenang kayaknya kalau nggak ada saya. Dan saya tuh nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem, ya. Bapak saya bilang Nabi Muhammad tuh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berat cenah, tingkah mana? Kan saya bingung. Nabi Muhammad teh ngapung ka mana Pak? Ka langit ka-7. Apaan cek Bapak Nabi Muhammad teh caket jeung Allah. Lebih caket daripada urat nadi, urat lehernya. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Kumaha Bapak teh pas lihat. Cenah deukeut tapi patepangna kada di tempat nu tebih. Liar saya. Jadi saya nggak bisa menerima yang gitu tuh, nggak bisa. Akhirnya saya melakukan pencarian. Sampai dalam pencarian itu saya menemukan jawaban. Oh ternyata Sidratil Muntaha itu bukan tempat yang jauh. Sidrah al-Muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Oh saya baru tahu kenapa di langit pertama bertemu dengan Adam, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Ya, kenapa? Dan siapa Adam itu? Siapa Yahya itu? Siapa sesungguhnya Yusuf itu? Apakah sosok atau itu adalah tingkat-tingkat kesadaran? Oh ternyata itu adalah langit-langit kesadaran. Oh ternyata langit yang dimaksud itu bukan langit fisik. Tetapi kesadaran-kesadaran yang kita capai dalam hidup. Makanya sampailah pada puncaknya kesadaran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Di situ Nabi Muhammad bertemu Tuhan, bukan di suatu tempat, karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, baru saya bisa tenang. Bapak Ibu ya, hebat. Bisa tidurnya nyenyak. Luar biasa. Nah kalau kita masuk lagi ke fitrahnya otak kita, setiap manusia itu punya mekanisme cara berpikir yang sama awalnya. Kenapa? Rangkaian elektronik di otak kita, semua kita sama. Kita oleh Allah diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan untuk bahagia yang sama. Diberi kesempatan untuk cerdas yang sama. Tidak mungkin Allah membeda-bedakan. Rangkaian elektronik sel-sel neuron di otak kita, Bapak Ibu dengan saya, semuanya sama. Dan saya yakin setiap manusia itu jenius. Asal dia menemukan di mana dia jenius yang sesungguhnya. Ada yang jenius di kakinya, jadi pemain bola hebat. Ada yang jenius di tangannya, jadi pemain bulu tangkis, jadi pemain golf, jadi pemain pingpong, jadi pemain tinju. Ada yang jenius dalam urusan masak-memasak, jadi chef. Kita ini sering menganggap anak kita harus seperti yang kita mau. Orang tua sering membuat anak kita menjadi tidak berdaya. Kenapa? Anak harus menjadi seperti orang tuanya. Dan kita lupa bahwa anak itu bukan harus menjadi orang tua, harus menjadi dirinya sendiri. Maka anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Tugasnya orang tua bukan menjadikan anak seperti maunya orang tua, tapi harus menjadi seperti maunya Allah. Karena yang melahirkan anak bukan kita. Kita hanya kelewatan anak lahir. Tapi yang punya rencana hebat tentang anak kita adalah Allah. Tapi kita memangkas rencana Allah dengan rencana-rencana kita. Jadilah anak kita persis seperti yang kita mau. Jadi terbatas pikirannya. Betul enggak? Iya. Wah, terlalu dalam kayaknya ya. Mundur dulu. Jadi metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Jadi semua otak manusia itu bisa berpikir dengan langkah-langkah seperti ini.
Langkahnya seperti apa? Jadi berpikir ilmiah itu berpikir yang analisis, logis, objektif, konseptual dan empiris. Jadi untuk menyatakan sesuatu itu benar harus ada eksperimennya, harus dibuktikan secara empiris. Malam yazuk lam ya'rib, yang gak ngalamin gak akan paham. Mengalami itulah yang namanya pengalaman empirik. Yang hebat itu Bapak Ibu. Bisa yakin padahal belum mengalami. Wah, hebat. Hebat itu mudah. Pelanggaran pada diri sendirilah itu. Makanya langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengkaji literatur. Coba Ibu Bapak, ada masalah, sederhana aja masalahnya apa? Sampaikan pada saya. Misalnya masalahnya apa ya? Tentang diri lah, tentang diri. Misalkan gini, kenapa ya saya gampang lupa? Masalah bukan? Suka ditanyakan. Itu padahal masalah dekat dengan kita, betul nggak? Saya itu kok gampang lupa, tapi susahnya ingat. Ingatnya susah. Kenapa ya? Pernah nggak bertanya? Enggak, alhamdulillah, tenang. Jadi tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas diri. Harusnya cari penyebabnya. Kok orang lain itu gampang ingat susah lupa. Saya masalahnya sebaliknya. Susah ingat gampang lupa. Ada masalah apa ya dengan saya? Identifikasi masalahnya apa. Nanti akan ketemu tuh. Identifikasi itu artinya coba diurai. Masalahnya apa? Di mana masalahnya? Wah, akhirnya Bapak Ibu mencoba merumuskan masalah yang tegas. Masalahnya dirumuskan, mengapa saya susah ingat dan gampang lupa. Udah jadi rumusan masalah tuh. Kaji literatur. Wah, mulai itu. Baca Quran, baca kitab suci, betul nggak? Baca literatur tentang psikologi. Wah, ternyata banyak. Oh, ternyata orang yang susah ingat gampang lupa itu karena dia secara spiritual ada masalah dengan jiwanya. Jiwanya kotor. Mulai itu meneliti pada diri sendiri. Gimana kalau gitu cara saya membersihkan jiwa saya ya? Kan jadi berantai itu. Gitu nggak belajarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lalu membuat hipotesa, menduga dulu. Diduga. Oh, jangan-jangan susah ingat, gampang lupa itu karena saya terkadang terlalu emosional. Atau saya gampang marah. Itu hipotesa itu. Belum dibuktikan. Menentukan variabelnya. Apa sesungguhnya yang harus saya teliti pada diri saya. Menentukan prosedur kerjanya. Seperti apa saya harus meneliti. Itu satu masalah kecil aja. Sampai kita bisa menguji hipotesis secara empirik. Oh, sampai menemukan, oh betul. Ternyata susah ingat gampang lupa itu gara-gara jiwa saya kotor, mental saya tidak stabil, hubungan sosial saya tidak bagus. Ini masalahnya. Udah, itu baru menemukan masalah. Belum solusi, belum. Itu yang dikatakan memahami pertanyaan saja sudah setengah dari jawaban. Ini sudah setengah jawaban nih. Wah, kalau begitu saya mau cari guru gimana caranya menyucikan jiwa. Yang kedua saya mau cari guru gimana caranya membersihkan program-program salah yang ada di alam bawah sadar saya. Oh, berarti harus saya belajar hipnoterapi. Kalau saya belajar hipnoterapi pada orang lain berarti saya bergantung pada orang. Saya ingin belajar self hipnoterapi. Saya harus bisa menghipno diri saya sendiri. Gimana caranya? Wah, kan ada aktivitas mengubah. Itu menyelesaikan satu masalah. Sedangkan Bapak Ibu masalahnya loba. Betul gak? Nah, gak dicicil satu-satu, akibatnya apa? Numpuk tuh masalah. Ketika masalah numpuk, tubuh kita tidak sanggup lagi untuk menampung semuanya. Muncul yang disebut dengan penyakit fisik. Kanker payudara, kanker kelenjar lidah, kanker kelenjar leher,
kanker serviks. Dan kita pikir selama ini kanker itu urusan fisik. No, kanker itu ada masalah di jiwa, ada masalah di alam bawah sadar. Makanya beruntung ya sama Allah, kita diberi kemampuan untuk melupakan masa lalu. Ingat ya, itu anugerah. Dan masa lalu sama Allah dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Kita sering membangkitkan diri kita dari kuburan itu. Begitu bangkit dari kubur, kasiksa. Betul nggak? Karena dicari-cari stimulus yang bisa membangkitkan kuburan yang sudah dikubur dalam-dalam itu. Dengan cara ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadi kasiksa sorangan, jojolan sedih, cerik sorangan. Eta siksa kubur teh.